Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak Ustaz? Semoga keluarga kita selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau kilas balik pada pelajaran beriman kepada kitab Allah. Nanti ada kegiatan yang akan kalian laksanakan di rumah, yaitu praktek. Subjudulnya adalah Kitab Allah Membawa Ajaran Terpuji. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kemudian kegiatan kalian adalah praktek. Nanti prakteknya difotokan dan dikirim. Ada dua ya, ini bukan tiga. Ada dua macam praktik kegiatan yang nanti ananda sekalian lakukan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pada tayangan selanjutnya, yaitu pengantar terhadap materi subjudul Kitab Allah Subhanahu wa taala Membawa Ajaran Terpuji. Oke, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Nah, kita ingat kembali tadi subjudul kita adalah Kitab Allah Subhanahu wa taala Membawa Ajaran Terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dalam kehidupan. Artinya kita sebagai hamba Allah dalam menjalani kehidupan ini mengikuti petunjuk atau ajaran terpuji yang ada di dalam Kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Petunjuk itu adalah bagaimana manusia berperilaku, bagaimana manusia bersikap, berbuat sesuai dengan petunjuk dari Kitab Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku kepada siapa saja? Berperilaku kepada siapa saja kita melalui Kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ajaran terpuji bagi kita. Yang pertama tentunya bagaimana kita berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Kitab Allah Subhanahu wa taala itu membawa ajaran bagaimana kita berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajaran terpuji selanjutnya, bagaimana kita berperilaku kepada sesama manusia. Yang ketiga, ajaran terpuji dari Kitab Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita berperilaku kepada hewan, kepada tumbuhan atau alam semesta. Dan yang keempat, ajaran terpuji bagaimana kita berperilaku kepada diri sendiri. Ternyata dalam Kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Qur'an, semua ada petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan, bagaimana kita berperilaku. Nah, apa saja contoh atau misal dari ajaran terpuji berperilaku kepada yang empat ini? Oke, kita saksikan yang selanjutnya nanti. Nah, ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala
Yang bisa kita lakukan misalnya yang sederhana adalah kita melaksanakan sholat witir anak-anak Ustadz. Sholat witir ini adalah sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau orang yang ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya adalah dia gemar melakukan sholat witir. Ya, boleh 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Nah, dilaksanakan sebelum tidur. Kalau kita khawatir tidak bisa bangun di tengah malam, kita laksanakan di awal malam sebelum tidur setelah sholat isya juga boleh. Nah, ini yang pertama, sholat witir 3 rakaat sebelum tidur dan kemudian kita berdoa setelahnya. Gampang kan sholat witir 3 rakaat? Nanti prakteknya adalah kalian laksanakan sholat witir 3 rakaat, dilaksanakan 1 salam seperti kita sholat witir pada waktu di awal-awal sholat tarawih yang menggunakan atau melaksanakan witir 3 rakaat 1 salam. Selanjutnya, contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia. Tentunya banyak sekali, tapi pada kali ini kita hanya kasih misal, kasih contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia adalah yaitu kepada orang tua kita, kepada ayah dan ibu. Contohnya apa? Kita minta maaf ke ayah atau ke ibu, dan kalau bisa diselingi dengan mencium keningnya. Minta maaf ke ayah ke ibu, kita menyalam mereka. Bila perlu, kalau mau ditambah dengan kita mencium kening mereka. Masya Allah. Selanjutnya, ajaran terpuji kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada alam semesta. Tentunya kita memberikan rasa sayang kepada alam semesta. Nah, misalnya apa? Misalnya kita merawat tanaman atau hiasan bunga yang ada di lingkungan kita, di rumah kita. Ini bagian daripada kita melaksanakan ajaran terpuji, yaitu berperilaku kepada tumbuhan dengan merawatnya, memberinya air, menyiramnya supaya dia tidak kering dan tumbuh. Masya Allah. Untuk tanaman aja kita disuruh sayang, apalagi kepada manusia. Selanjutnya anak Ustadz, ajaran terpuji bagaimana kita berperilaku kepada diri sendiri. Masya Allah, Islam juga menganjurkan agar kita juga memberikan hak kepada diri sendiri, perilaku yang terpuji kepada diri sendiri. Apa misalnya? Ya, misalnya kita berhias sendiri, ya, membaca doa ketika bercermin. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Segala puji bagimu ya Allah, sebagaimana engkau indahkan penciptaanku, maka indahkan ya Allah akhlakku. Berhias, membaca doa ketika bercermin adalah bagian dari ajaran terpuji yang diajarkan oleh kitab Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah Nano Ustadz, di akhir video kali ini ada latihan kegiatan sebagai bentuk pembiasaan diri kita terhadap agama kita, yaitu praktek. Tapi prakteknya hanya 2 loh. Apa yang 2 itu? Nanti kalian foto dan kirimkan ke link Google Form ya. Yang pertama, praktekkan ajaran terpuji di antara ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lakukan sholat witir. Sholat witirnya sholat witir merupakan sholat yang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta Allah itu adalah dia tidak pernah berusaha untuk tidak meninggalkan sholat witir. Nah, kalian praktekkan sholat witir 3 rakaat 1 salam, dan dilakukan sebelum tidur, karena boleh juga sholat witir dilakukan sebelum tidur, tapi setelah sholat isya. Kalau khawatir sebelum sholat subuh kita tidak bisa sholat witir, maka boleh sholat witirnya di awal waktu sebelum tidur. Ya, lakukan 3 rakaat 1 salam. Sholatnya bacaannya sama seperti sholat biasa, sholat wajib. Nah, kalau niatnya sesuaikan niat sholat witir. Misalnya usolli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah witir 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu praktek yang pertama. Praktek yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Apa yang dilakukan? Ayo, coba kita berlatih meminta maaf kepada ayah atau ibu, tapi disertai dengan mencium keningnya. Saya ulangi, praktek yang kedua, meminta maaf, menyalam kepada ayah atau ibu, serta kalau bisa disertai dengan mencium kening mereka. Jelas ya? Kita tunggu ya fotonya. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Kalau menjadi latihan dan menjadi pembiasaan, Masya Allah, ini merupakan ajaran terpuji yang Insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja Ustaz yang bisa Ustaz sampaikan kepada kalian melalui video ini. Ya, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir kita cukupkan, kita akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.